Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita, serta dengan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita senantiasa mengingat bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Bahkan sebenarnya kita sedang dalam suatu perjalanan menuju tempat tinggal yang sesungguhnya di alam akhirat. Telah banyak orang yang dulunya bersama kita atau bahkan dahulu tinggal satu rumah dengan kita telah melewati dan meninggalkan dunia ini. Mereka telah meninggalkan tempat beramal di dunia ini menuju tempat perhitungan dan pembalasan amalan. Akan segera datang pula saatnya kita menyusul mereka. Maka marilah kita manfaatkan dunia ini sebagai tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita. Sungguh seseorang akan menyesal ketika pada hari perhitungan amal nanti dia datang dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 23-24, Yauma idzi yatasakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat nanti. Hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan hidup di dunia ini kita akan menjumpai hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di dalamnya, yaitu dengan dilipat gandakannya balasan amalan dengan pahala yang berlipat,
tidak seperti hari-hari biasanya. Di antara hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang saat ini kita sudah masuki tanggal 1 Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, tidaklah ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak lebih utama?" Rasulullah SAW berkata, "Tidaklah jihad lebih utama dari beramal di hari-hari tersebut kecuali orang yang keluar atau berjihad tadi dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan keduanya karena mati syahid." Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada 10 hari yang pertama ini yang akan kita lewati selama 10 hari ke depan, kita juga disyariatkan untuk banyak berpuasa sunnah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa ucapan takbir, tahmid maupun tahlil. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 28, wa yaskuru mallahi fi ayamin maklumatin, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Diterangkan oleh para ulama bahwa hari-hari yang ditentukan pada ayat-ayat tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka hadis dan ayat tadi menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut dan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi orang yang belum mampu menjalankan ibadah haji untuk mendapatkan keutamaan yang besar pula, yaitu beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga sudah semestinya kaum muslimin memanfaatkan 10 hari pertama ini dengan berbagai amalan ibadah seperti berpuasa, berdoa, zikir, sedekah dan sebagainya. Termasuk amal ibadah yang disyariatkan untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut kecuali hari yang ke-10 adalah puasa. Apalagi ketika menjumpai hari Arafah, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, sangat ditekankan bagi kaum muslimin untuk berpuasa yang dikenal dengan istilah puasa Arafah, kecuali bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Kalau dikonversi dalam hari, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah nanti akan menghapus dosa selama 730 hari. Adapun bagi para jamaah haji, mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena pada hari itu mereka harus melakukan wukuf, karena mereka memerlukan cukup kekuatan untuk memperbanyak zikir dan doa pada saat wukuf di Arafah. Sehingga pada hari tersebut kita semua berharap untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar serta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa hari itu adalah hari pengampunan dosa-dosa dan hari dibebaskannya hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari api neraka.
Sebagaimana dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka lebih banyak daripada di hari Arafah. Hadirin Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Dzulhijjah juga ada hari yang sangat istimewa yang dikenal dengan istilah hari Nahr, yaitu hari ke-10 di bulan tersebut, di saat kaum muslimin merayakan Idul Adha dan menjalankan sholat Id serta memulai ibadah penyembelihan kurbannya, sementara para jamaah haji menyempurnakan amalan hajinya. Begitu pula hari-hari yang datang setelahnya yang dikenal dengan istilah hari tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12 dan ke-13 pada bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari-hari tersebut sebagai hari-hari untuk makan, untuk minum dan untuk berzikir. Dan hari-hari itulah yang menurut keterangan para ulama adalah hari yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 203, "Wazkurullaha fi ayamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang hari tersebut, hari-hari Mina, hari Nahr dan Tasyrik adalah hari-hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan zikir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk banyak mengucapkannya pada hari-hari tasyrik dan hari-hari sebelumnya di awal bulan Dzulhijjah. Para ulama dalam Al-Lajnah Ad-Daimah menyebutkan fatwa sebagai berikut. Disyariatkan pada Idul Adha takbir mutlak dan takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak maka disyariatkan untuk dilakukan pada seluruh waktu dari mulai awal masuknya bulan Dzulhijjah sampai hari yang terakhir dari hari-hari tasyrik. Sedangkan takbir muqayyad disyaratkan untuk dilakukan pada setiap selesai sholat wajib, mulai dari setelah selesai sholat subuh pada hari Arafah sampai setelah sholat asar pada akhir hari tasyrik. Dan pensyariatkan hal tersebut ditunjukkan oleh ijma' dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Untuk itu, marilah kita berusaha memanfaatkan hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini untuk menambah dan meningkatkan amal soleh kita. Begitu pula kita manfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak puasa, sedekah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan kelapangan hati, senantiasa takut kepadanya dan terjaga dari gangguan setan serta faedah lainnya dari amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan berbagai ketaatan kepadanya. Di antara bentuk ketaatan yang sangat besar keutamaannya dan sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih binatang kurban. Amalan ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang memiliki kemampuan semestinya menjalankan amal ibadah yang mulia ini, yaitu menyembelih hewan kurban. Baik dia lakukan sendiri dan ini lebih afdol, atau meminta orang lain yang mengetahui hukum dan cara penyembelihan yang syar'i untuk melakukan penyembelihannya. Namun tidak boleh baginya untuk membayar upah penyembelihannya dengan sebagian dari hewan kurbannya, baik itu kepalanya, kulitnya, atau yang semisalnya. Meskipun boleh baginya untuk memberinya sebagai sedekah, sebagaimana diberikan kepada yang lainnya dari kalangan fakir miskin. Atau bisa pula dia memberikan sebagian dari hewan kurbannya sebagai hadiah, sebagaimana dia berikan pula kepada yang lainnya, baik tetangga ataupun kerabatnya, meskipun mereka orang yang kaya. Dan disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan hewan sembelihannya, namun tidak boleh baginya untuk menjual bagian apapun dari hewan sembelihannya. Begitu pula tidak boleh bagi orang yang berkurban untuk memotong rambut dan kukunya dari mulai masuknya awal bulan Dzulhijjah sampai dia melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. Yang demikian tadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk melakukan ibadah kurban ini 7 orang atau kurang bisa bergabung secara bersama-sama dengan menyembelih seekor onta atau sapi. Begitu pula bisa dengan menyembelih seekor domba atau kambing, namun itu hanya mencukupi untuk 1 orang. Namun dengan menyembelih 1 ekor domba atau kambing sudah mencukupi untuk diri dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dengan cara dia niatkan pahalanya untuk dirinya dan seluruh keluarganya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia, maka semua akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita bisa menjalankan ibadah sebagaimana yang disyariatkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menjadi orang yang sia-sia amalannya karena beribadah dengan tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafaur rasyidin, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil asrina amala alladzina qala sa'yuhum fi hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepadanya, mengisi hari-hari di awal bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal soleh, sedekah, berpuasa, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya yang nantinya kita akan bawa untuk menjadi bekal kita ketika meninggalkan dunia ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لي لوالدينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله